Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan semua program studi MI dan KA dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Ah, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana setelah ACC bimbingan laporan magang. Apa yang Anda harus lakukan ketika setelah bimbingan itu selesai atau sudah di ACC oleh pembimbingnya. Nah, pertama adalah bahwa laporan magang itu adalah syarat menjadi salah satu syarat dari penyusunan tugas akhir. Jadi kalau misalkan laporan magang PKL magang industrinya belum selesai, maka Anda tidak bisa melanjutkan untuk tugas akhir. Nah, saya harap Anda bisa memanfaatkan bimbingan-bimbingan yang sudah dijadwal oleh Ibu Iin. Nah, selanjutnya apa yang Anda harus lakukan ketika Anda sudah mendapatkan ACC approve dari pembimbing. Nah, pertama adalah Anda menyiapkan lampiran. Nah, ini lampiran saya harus menjelaskan. Nah, silakan Anda tulis biodata penulisnya. Penulisnya adalah Anda. Nah, kalau misalkan penulisnya ada 5, maka biodatanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Umum saja secara detail. Nah, yang kedua, lampiran daftar hadir kegiatan magang industri. Nah, daftar hadir magang industri, kalau nggak salah file ini sudah saya share ke rekan-rekan semua, jadi bisa disesuaikan. Nah, nama mahasiswa, nah terus kemudian nomor induk, mahasiswa, lokasi magang, alamat tempat magangnya, terus kemudian di sana tempat magangnya siapa, pembimbing magangnya. Nah, ini daftar hadirnya. Nah, terus kemudian silakan uraikan isinya, nomor hari selama Anda magang. Nah, di sini. Uraikan paraf. Nah, terus kemudian Cirebon, siapa yang bertanggung jawab di sini di perusahaan Anda, terus kemudian ditulis gelar lengkap, tanda tangan dan cap perusahaan atau instansi setempat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kartu bimbingan laporan magang industri ini adalah laporan kartu biru. Kartu kuning atau kartu hijau. Kalau MI itu kuning, kalau KA itu hijau. Artinya kartu bimbingannya itu seperti yang sudah dibagikan oleh Bu Iin atau minta ke Bu Iin. Itu yang ditandatangani adalah dosen pembimbing di STMIK IKMI Cirebon. Nah, itu. Silakan diisi minimal 8. Kalau misalkan ada yang kurang dari 8 sudah mendapatkan approve ACC, mohon untuk bilang ke dosen pembimbing bahwa minimal 8. Jadi harus 8 diisi, tetap harus 8 diisi. Seperti itu. Nah, di kartu bimbingan tersebut silakan Anda isi uraiannya 8, tanda tangan, paraf sama pembimbingnya di situ. Terus kemudian ditanda tangan kaprodinya masing-masing dan dicap kaprodinya masing-masing, cap prodi masing-masing. Lalu kemudian Anda akan masukkan ke sini nanti. Oke. Nanti itu nomor 3. Nah, poin pengumpulan nanti saya terakhir jelasin. Nomor 3. Keempat, lembar evaluasi pelaksanaan magang industri diisi oleh perusahaan instansi. Jadi instansi Anda atau perusahaan Anda akan menilai Anda selama Anda magang. Nah, silakan diisi dulu nama, NIM, lokasi magang, alamat. Nah, di sini beri skor, bukan tanda X tapi beri skor. Beri skor untuk nilai. Nah, kedisiplinan rankingnya adalah ranknya 1 sampai 10. Yang mengisi di sini nilainya adalah pembimbing yang ada di sana. Jadi kedisiplinan kerja Anda berapa, rasa tanggung jawab Anda berapa, kesungguhan melaksanaan tugas berapa, kemampuan pekerjaan berapa, moral etika kerja berapa. Nah, terus kemudian silakan rata-rata dari jumlah total, terus kemudian nilai rata-ratanya berapa. Oke ya, paham ya? Cirebon diisi nama instansi, tanggal berapa, nama instansi perusahaan, tanda tangan perusahaannya, cap.
jangan lupa. Jangan kasih cap, jelas. Ya ini disesuaikan nih, yang seperti ini, tanda seperti ini disesuaikan. Nomor 5. Lembar evaluasi pelaksanaan magang industri diisi oleh pembimbing di STMI KIKMI Cirebon. Nah, terus kemudian setelah itu ini silakan dilengkapi nama, terus kemudian nomor induk, lokasi magang, alamat, pembimbing magang, karena perhatikan ini STMI KIKMI Cirebon, berarti di sini pembimbing di STMI KIKMI Cirebon. Judul laporan magangnya, nah melaksanakan magang industri dari kapan, kemudian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, baru minta skor, minta nilai. Nah, ini yang titik-titik ini silakan diisi, diketik, terus kemudian di print, terus ngisi skornya adalah tanda tangan warna biru, ya. Usahakan warna biru. Nah, terus kemudian minta tanda tangan pembimbingnya. Nah, kalau misalkan pembimbingnya punya pulpen warna hitam, mohon diinstruksikan untuk warna biru. Nah, ini terus kemudian kalau misalkan sudah ditandatangan langsung nanti di-scan. Nah, terus kemudian yang terakhir 6. Nah, lembar evaluasi akhir pelaksana magang industri diisi oleh Kaprodi. Jadi di sini mengisi Kaprodi. Yang ngisi Kaprodi, silakan teman-teman isi yang titik-titiknya di sini, silakan diisi. Nah, skor di sini ini yang isi adalah Kaprodi, ya. Ini nggak usah diisi oleh teman-teman. Ini ada nilai untuk pembimbing, ada nilai untuk pembimbing perusahaan, ada nilai dari Kaprodi, bukan nilai Kaprodi tapi penjumlahan dari nilai Kaprodi, apakah Anda mendapatkan nilai A, B, atau C. Nah, terus kemudian silakan ini disesuaikan. Kalau misalkan ketua program studinya MI, maka itu Pak Arif Rinaldi Dikananda, mohon disesuaikan. Nah, selanjutnya ketika Anda sudah mengisi semua dan sudah mendapat ACC, maka lakukanlah lembar evaluasi ini. Silakan di print, terus kemudian ditunjukkan pertama adalah jangan ke pembimbing kampus dulu, tapi pembimbing ke perusahaan. Baru ke pembimbing kampus, baru ke Kaprodi. Itu ya urutannya. Jadi ke Kaprodi itu sudah terisi semua oleh pembimbing STMI KIKMI sama pembimbing di perusahaan. Nah, lalu bagaimana lampirannya? Kan ini masih Word, Pak. Nah, ini dilampirkan nanti setelah daftar pustaka. Nah, biodata terus kemudian Anda print, terus kemudian apa yang harus Anda lakukan ketika sudah diisi semua? Ini kan sudah di print, biodata sudah di print, terus Anda sudah mengisi semua, cetak, PDF kan. Jadi lampiran 1 ya, PDF. Nah, lampiran 1. Lampiran 2, ketika sudah diisi semua, udah ditanda tangan, paraf, cap, perusahaan, tanda tangan udah, tanggal udah, tidak ada satu kurang pun, maka silakan Anda scan. Ingat ya, tidak ada kekurangan baru scan. Setelah scan, urutkan pertama biodata, terus kemudian daftar hadir, itu urutkan. Nah, yang ketiga, kartu bimbingan. Kartu bimbingan itu kan yang warna kuning sama hijau. Kalau prodi MI itu warna kuning, kalau misalkan NKA itu warna hijau. Nah, silakan tanda tangan pembimbing, terus kemudian tanda tangan pembimbing dan ditanda tangan Kaprodi di belakang dan dicap prodinya masing-masing. Setelah sudah ditanda tangan, Anda bisa di-scan. Nah, di-scan bolak-balik jelas. Saran saya tidak tidak melakukan di foto. Kalau foto biasanya tidak jelas. Scan biar jelas kelihatannya. Itu untuk dokumentasi, untuk di-upload. Nah, karena akan mempengaruhi nanti teman-teman kalau misalkan tidak jelas akan balik lagi. Jadi saran saya jangan asal-asalan nge-scan, ya, oke. Nah, terus kemudian kartu bimbingan tadi di-scan PDF. Nah, keempat, kalau misalkan sudah diisi semua, sudah diisi, terus sudah di-print, sudah ditanda tangan oleh perusahaan yang ada di sana, Anda dicap. Nah, lembar ini di-scan lagi. Jadi ada baru 4 ya.
Baru 4. Yang kelima adalah lembar evaluasi bimbingan dari STMIK IKMI Cirebon. Artinya dosen pembimbing yang ada di STMIK IKMI. Nah, terus kemudian silakan Anda lakukan minta tanda tangan. Nanti ini di skor tulisnya tulis tangan ya. Sama dengan ini tulis tangan, jangan diketik tulis tangan. Ini tulis tangan. Tulis tangan terus kemudian tanda tangan basah, usahakan warnanya adalah warna biru. Sama dengan pembimbing, semuanya warna biru. Setelah tanda tangan pembimbing, scan lagi PDF, jadikan. Nah, yang keenam adalah lembar evaluasi. Nah, kalau sudah pembimbing perusahaan udah, pembimbing dosen di STMIK IKMI Cirebon udah, maka ini serahkan ke Kaprodi. Yang titik-titik boleh diketik, tapi yang skor itu wajib di tanda tangan basah, isi basah atau ditulis tangan asli warna biru tintanya. Nah, kalau misalkan udah semua baru ke program studi sekaligus nyerahin tadi di kartu bimbingan yang warna kuning dan warna hijau. Nah, silakan. Terus kemudian Anda tanda tangan, ini tinggal diedit saja. Ini dan saya sudah ada. Terus kemudian scan PDF yang baik scan-nya. Oke ya. Oke, itu terus kemudian setelah di scan PDF semua ada 6 lampiran, Anda ada satu lagi yaitu adalah jurnal. Jadi nanti lampirannya yang terakhir adalah jurnal. Jurnal itu adalah jurnal yang Anda kutip di bab 2 itu dimasukin sebagai lampiran, tidak masalah. Nah, jadi diurutkan pertama adalah biodata, terus kemudian yang kedua daftar hadir, terus kemudian yang ketiga kartu bimbingan, keempat lembar evaluasi magang industri dari perusahaan, yang kelima itu lembar bimbingan dari dosen pembimbing STM IKMI, yang keenam adalah nilai dari prodi. Nah, itu urutan-urutan lampiran. Lalu ketika sudah komplit semua, si PDF itu jadikan satu dengan isi dari dari laporan magang Anda. Jadi ini urutan-urutan yang harus Anda patuhi. Jadi biasanya banyak yang kembali laporannya karena teman-teman yang angkatan sebelumnya itu nyekennya asal atau foto, jadi kurang jelas. Nah, itu menjadi bahan perhatian kami pada rekan-rekan semua, jangan mengasal scan. Nah, seperti itu. Oke ya, saya harap bisa jelas. Terus kemudian yang belum menyusun laporan magang studi dipersilakan karena akan nanti kalau misalkan terlambat Anda akan dikenakan perpanjangan semester. Jadi saya harap jangan sampai ada perpanjangan semester untuk Anda. Nah, terus kemudian ketika udah semua selesai, maka Anda akan mengumpulkan file laporannya. File laporannya di mana ngumpulnya? Di link ini. Nanti saya share ke grup. Nah, terus kemudian saya copy. Nah, perhatikan. Nah, linknya nanti saya share grup. Nah, pendaftaran laporan magang sudah bimbingan prodi manajemen informatika dan komputerisasi akuntansi angkatan 2018, 2020, 2021 semester genap. Nah, silakan Anda isi untuk yang sendiri itu diisi satu aja, ini NIM, terus kemudian cari namanya di sini satu. Nah, jika rekan-rekan atau teman-teman ada yang grup, silakan diisi lengkap. Kalau yang satu diisi sesuai bintang. Nah, terus kemudian program studi manajemen informatika atau komputerisasi silakan Anda pilih. Kemudian kelas ini ada kelas pagi, ada kelas sore, MIKA. Nah, judul laporan magang silakan tulis kapital, harus kapital semua. Tempat magang industri silakan ditulis secara kapital, alamatnya, nama pembimbing di sana siapa. Ini harus sama dengan yang ada di laporan. Nomor telepon pembimbing silakan cantumkan. Nama pembimbing laporan magang industri di STMIK IKMI Cirebon. Ini laporannya siapa? Ada Pak Dian, ada saya, ada Pak Martanto, ada Bu Dita, Pak Arif, ada Bu Nining, dan yang lainnya. Nomor WhatsApp teman-teman. Alamat sesuai KTP silakan diisi nama alamat mahasiswa sesuai KTP.
nomor induk KTP, NIK teman-teman, terus kemudian nilai IPK. IPK saya berapa sih? Nah, IPK saya berapa? Silahkan dicek di sini. Silahkan cek di BIN atau di KHS online. Nah, semester 1 sampai semester 5. Artinya ketika di tugas akhir nanti teman-teman akan dicek prasyaratnya mulai dari sertifikat, laporan magang, nilai IPK harus minimal 3. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi prasyarat tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus kemudian upload KTP, upload KHS semester 1 semester 5. Kalau misalkan belum dapat KHS silahkan kontak Ibu Iin. Upload laporan Word. Nah, jadi yang tanda tangan pembimbing itu kan ada di pengesahan, ada di apa namanya? Ada di file kedua atau ketiga. Nah itu di JPEG masukin di situ tanda tangannya, di scan JPEG itu masukin, disisipkan atau ditimpa aja nggak apa-apa. Nah terus kemudian PDF. Nah laporan PDF ini mulai dari awal sampai akhir ini harus ada datanya. Jadi misalkan urutan dari lembar pengesahan, dari cover lembar pengesahan prodi itu harus di-scan, yang ada tanda tangan di laporan dari cover sampai dengan bab 5 daftar pustaka itu harus di-scan. Nah, terus kemudian baru setelah daftar pustaka itu lampiran yang tadi saya jelaskan. Kalau sudah lengkap semua PDF baru di-upload. Nah, kalau di Word-nya itu yang ada tanda tangannya atau pengisian skor itu pakai file JPEG aja. Jadi file JPEG di save as JPEG. Nah, terus kemudian timpa saja di Word-nya, tinggal diatur aja seperti masukkan input foto seperti itu. Oke, itu aja penjelasan dari setelah nanti Anda bimbingan, karena sini bentar lagi sudah akhir bulan. Jadi siap-siap Anda untuk mempersiapkan diri untuk tugas akhir. Dicicil yang kekurangan-kekurangannya juga dipersiapkan, dilengkapi. Itu saja penjelasan dari saya setelah laporan magang. Sukses selalu, sehat, selamat menunaikan ibadah puasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link saya akan share ke grup. Untuk jika ada hal-hal yang ditanyakan bisa di WhatsApp di grup atau WhatsApp ke saya, insya Allah saya balas. Terima kasih.